Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada dua wanita menurut saya yang super strong kali ini, yang dimana keduanya ini punya latar belakang yang berbeda, tapi punya nasib yang hampir sama sekarang, begitu ya. Dimana dihianati oleh teman dekat, terus difitnah, terus disudutkan, dan melawan begitu banyak orang begitu dia sendiri. Dan ini seorang wanita. Siapa lagi kalau bukan NP dan NM ya. Dan ini diungkapkan oleh salah satu TikToker yang menarik untuk kita respon. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Guys, astaga, gue baru nyadar loh, bener-bener baru nyadar loh. Kenapa coba? Nih, tahun kemarin itu banyak yang namanya Agus kan, bermasalah. Tahun sekarang yang lagi viral, justru dua-duanya ini perempuan ini dua-duanya sama-sama namanya N loh, depannya inisialnya. Yang satu Novianti Pratiwi, Sri Kandi disebut juga Ibu Peri. Satunya lagi nih kita misalnya nih Wonder Woman, bener gak? Dan kalau gue perhatiin ya, mereka juga punya kesamaan loh dalam menghadapi musuh-musuhnya. Apa coba? Yang pertama, mereka tuh sama-sama dikeroyok loh. Coba deh pikirin, yang satu yang banyaknya ngeroyok tuh cowok, yang satu lagi yang banyaknya ngeroyok tuh mafia skincare, bener gak? Hal yang kedua, mereka tuh dikeroyok juga, dilawan juga oleh orang-orang terdekat mereka. Seperti ini, oleh orang terdekatnya di yayasan dulu. Ini yang udah dianggap sebagai sahabatnya, bener gak? Nah yang ketiga, mereka juga dikatain kurang baik. Seperti ini, disebutnya tukang mabok. Satunya lagi, disebutnya tukang peras, tukang huru hara, bener gak? Guys, saya kasih tahu ya, mau benar mau enggak mereka seperti itu, anggaplah itu masa lalu mereka. Kalau ini kan sedang jalani saat ini ya, mau benar mau enggak kita nggak usah peduli deh netizen. Yang penting mereka itu memberikan hasil ajaran, didikan, inspiratif yang positif nggak buat kita. Buat gua pribadi, ya mereka memberikan. Kenapa? Ini dia begitu kuatnya sampai dia berani nampung ODGJ juga, bayangin. Bahkan dalam salah satu VT-nya gue lihat dia itu ngelihat, coba lihat mulut ODGJ-nya, dia pengen lihat mulut ODGJ-nya. Kalau kita mah ya, kalau ada ODGJ ngedeketin kita terus ngeliatin mulutnya kayak gitu, kita takut malah jijik juga, bener nggak? Karena kotor pastinya. Dia tuh enggak loh, dia berani loh turun langsung ke lapangan, serius, dan dia berani loh menyuarakan kemanusiaan. Ini Nikita Mirzani, dia juga berani loh mengungkap produk-produk yang istilahnya overclaim semuanya. Dan yang dia lawan tuh nggak tahu-tahu para mafia semua loh. Ya walaupun apapun kasus dia sekarang, mau dianggap apapun juga, netizen nggak usah peduli kesananya. Mau dia tukang peras kek, mau dia tukang mabok kek, kita nggak peduli. Yang penting mereka tuh memberikan sesuatu yang positif buat kita. Dibanding lawan-lawannya, ada nggak yang memberikan positif? Nggak ada kan? Kesannya kita malah jadi gimana gitu. Ya kan seperti itu. Jadi netizen tetaplah doakan untuk mereka berdua supaya mereka berdua bisa menjalani semuanya dengan baik. Dan gue percaya sih ya, seiring berjalannya waktu semua akan redup sendiri, semua akan selesai. Benar nggak? Setuju nggak? Mau baik mau buruk apapun yang mereka alami, tapi pasti nggak akan buruk sih. Uh, Tetap kita akan mengapresiasi mereka karena mereka tuh mau berjuang buat kita semua. Mungkin tidak secara langsung ke kita, tapi kita sendiri yang merasakan dampaknya. Mungkin ini skincare ibu-ibu menjadi terselamatkan mukanya. Para bapak-bapak juga tidak terlalu pusing ini ngeluarin duit buat beli skincare yang mahal aba-aba itu. Benar nggak? Dan ini juga selalu memberikan inspiratif. Apapun keadaan kita harus tetap kuat dan kita juga harus tetap mau menolong sesama. Jadi mereka tuh lebih banyak memberikan dampak negatif ke kita dibanding musuh-musuh mereka. Bahkan ini musuhnya merugikan masyarakat sekali, benar nggak? Ya kan? Nah, intinya itu aja netizen. Jadi netizen tolong dalam hal kayak gini tidak usah menjadi gimana-gimana, nggak usah bingung, tapi ambillah segi positif yang kita bisa terima dari mereka karena mereka itu seharusnya public figure. Dan yang namanya public figure, namanya figur memberikan contoh artinya, ya kan, memberikan contoh. Ya kita ambil yang baiknya. Kalau orang yang melihatnya hanya sekitar negatif aja, itu orang bermasalah berarti. Oke? Agus menuntut Denny Sumargo kembalikan uang 1,7 M. Masya Allah, tabarakallah Agus. Sampai kapan sih Agus? Lu udah berapa episode? Lu ikhlas, Agus ikhlas. Lu percaya nggak kalau misalkan lu ikhlas, Allah akan mengganti yang lebih-lebih daripada itu, Agus. Ingat, rezeki lu tuh bukan dari situ. Ingat, lu bilang itu uang elu. Tapi kan itu uang donatur. Dari awal tuh donatur sebenarnya nggak mau uang itu buat lu, Agus. Nih, kalau misalkan donatur ikhlas uang itu buat lu, dulu itu waktu petisi tidak akan ada yang tanda tangan. Waktu petisi, awal pertama waktu petisi itu tidak akan ada yang tanda tangan kalau misalkan mereka ikhlas buat lo. Sekarang donatur ikhlasnya juga itu uang untuk kebutuhan orang yang membutuhkan. Lu tiba-tiba sekarang menuntut sama Denny Sumargo
Oke lah, nggak apa-apa ya kalau misalkan lu menuntut sama Denny Sumargo, nggak masalah, karena waktu itu uang itu akan dialihkan ke NTT memang atas kesepakatan Denny Sumargo. Yang gue nggak terima kalau misalkan lu menuntut Nopi. Nopi waktu itu memang setuju uang itu dialihkan ke NTT, tapi Nopi menunggu keputusan dari pengadilan gitu, paham? Jadi itu terserah lu mau menuntut sama Denny Sumargo 1,7, bodo amat. Yang pasti gue mohon Agus sama lu belajar ikhlas. Lu paham nggak, belajar ikhlas? Lu sebisa mungkin harus harus belajar. Sekarang mending lu kayak gini deh, lu live streaming, lu bangun brand lu bangun tuh personal branding lu kayak gimana, lu rame Gus, banyak yang nonton Gus, banyak yang nyawer, apalagi yang kurang. Kalau misalkan dulu lu nggak viral karena Teh Nopi, lu kalau misalkan live nggak akan ada yang nyawer, lu tiap live banyak banget sawerannya Gus, meskipun banyak yang ngehujat, itu rezeki buat lu Agus. Ya Allah, kagak ngerti-ngerti. Ternyata masih saja dibahas Agus ya. Saya mau fokus di NP tadi. Sorry ya, NM ya. Ya memang benar juga sebetulnya ya, banyak kesamaan yang terjadi sekarang. Malahan kasusnya si NP ini sudah mau meredup, kasus NM semakin bersinar begitu ya. Kemarin memang ada kasus sepertinya sih ya dibilang kasus pemerasan. Tapi kalau kita lihat dan dengarkan percakapan dari awal sampai akhir, sepertinya bukan ya. Itu hanya silahkan nilai sendirilah, dan saya yakin juga semua sudah menonton. Ini semakin menarik sebetulnya ya, kita lanjutin. Agus merasa uangnya dimaling kan Gus? Teriak Gus, maling bilang Gus. Gimana Mas Agus? Agus gimana Gus? Ya Gus, bilang dong Gus. Iya, maling. Saya kemalingan kan Gus? Iya, benar maling. Kalau kamu nggak merasa kemalingan, saya nggak cari uangmu nih Gus. Betul. Kamu keberatan kalau kita cari uang kamu, kita kejar uang. Agus sudah ikhlas atau tidak ikhlas? Terus apa bos uang yang disumbangkan ke korban di sana ya bos? Saya udah habis berjalan nggak ikhlas Agus. Iya dikejar, dunia akhirat ya. Karena aku dibohongin, itu aja sih. Ini kan kasusnya Novi dan Gary Gilan ini kan makin memanas ya. Ujung tak kelar lah maksudnya kayak. Ini ngeliatnya gimana sih Bang? Ini kasus udah menyita waktu, menyita pikiran kita sudah terlalu lama. Jadi kita berharap untuk semua ini bisa segera selesai, jangan terlalu dipanjang-panjangin lagi, nggak ada ujungnya. Karena kan ini ujungnya saling lapor jadinya kan, kayak ada ini. Gary antara Novi Ini ya, kita ya, gua, Densu, sejak awal kita itu sudah komitmen. Itu uang mau dikasih ke Agus kek, mau dikasih ke siapa kek, mau dikasih ke setan kek, kita nggak peduli. Oke, kita cuman mau urusan ini selesai, karena urusan ini udah terlalu panjang. Karena sudah terlalu panjang, jangan sampai kita terseret-seret di dalam persoalan ini, akhirnya kita yang jelek. Coba deh, perhatikan. Orang-orang yang ikut kasus ini, keluarnya rata-rata jelek kok. Jadi kita nggak mau sampai korban berikutnya adalah kita gitu loh. Sehingga kami mendoakan, kami berharap persoalan ini bisa segera selesai. Maka kami carilah solusi. Akhirnya Densu membuat satu solusi, ya sudah, itu pun atas keinginan Novi yang mau kok uang itu untuk tidak ke Agus. Kok malah sekarang malah Densu yang disalahin? Nggak boleh, kalau itu kita anggap udah terlalu playing victim. Gitu. Tapi ini saling melapor antara Gary dan Novi gimana nih Bang? Mungkin saling menafsirkan. Ini Tadinya kan bersahabat. Ya, itu urusannya mereka. Itu urusannya Novi, itu urusannya Gary. Silakan mereka yang menyelesaikan. Gua harap sih udahlah baik-baik aja, ngobrol-ngobrol, duduk-duduk. Dulu kan pernah deket sih, nggak ada nggak ada salahnya kalau sekarang bisa duduk bareng lagi. Gitu sih. Ya. Oke, makasih ya Bang. Bendahara Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang melaporkan Novi atas 2 pasal sekaligus, yaitu dugaan penggelapan dan ancaman. Untuk Bu Popi menanggapi berita dan informasi yang viral pasca preskon kemarin, saya ingin ada beberapa pertanyaan terhadap Bu Popi dan mohon sekali Bu Popi bisa menjawabnya, karena ini juga menimbulkan kebingungan bagi para pelaku usaha yang memiliki karyawan. Bagaimana sih cara bersikap yang baik itu terhadap karyawan? Nah, dari berita yang cumi-cumi tadi sebelumnya, katanya Bu Popi ini melaporkan Teh Novi itu dengan pasal pengancaman dan penggelapan.
Sedangkan informasi yang saya dengar juga, katanya Bu Popi ini kedua anaknya sempat disekolahkan oleh Tenovi di saat Bu Popi sudah tidak bekerja, dan di saat Bu Popi sakit pun juga masih bekerja pun, bahkan Bu Popi itu digaji pakai uang pribadinya Tenovi. Yang jadi pertanyaannya, apa dasarnya Bu Popi melaporkan Tenovi dengan kedua pasal tersebut? Karena ini terus terang bingung gitu loh. Karena hal ini pun pernah terjadi dalam usaha saya. Di saat saya membantu karyawan saya yang kekurangan untuk menikah, saya biayain full untuk pernikahannya. Yang mau umroh, yang ingin umroh, saya biayain juga untuk umrohnya. Tetapi di belakang saya, mereka memfitnah perusahaan, bahkan berusaha menghancurkan perusahaan saya. Ya, bahkan mereka melibatkan karyawan-karyawan lain sampai pihak keluarganya, sampai ada masuk pelaporan juga ke pihak yang berwajib. Tetapi ternyata ditolak oleh pihak yang berwajib karena dasarnya itu kurang. Bahkan sampai saya laporan balik, malah dia yang masuknya. Nah, jangan sampai hal ini pun teralami oleh Bu Popi. Karena begini Bu Popi, kalau misalkan mengenai pasal pengancaman, mungkin yang dianggap Tenovi mengancam Bu Popi, apakah benar Tenovi ini mengancam Bu Popi? Karena saya pribadi pun, terhadap karyawan saya selalu bilang begini, terhadap karyawan yang melanggar aturan. Itu jangan seperti itu, nanti hati-hati, nanti dilaporin loh kamu loh, kalau kayak gitu caranya. Nah, itu saya bukan bermaksud mengancam, tapi saya mengatakan itu terhadap karyawan saya supaya tidak bersinggungan dengan hukum. Karena kalau bersinggungan dengan hukum dan status dia karyawan saya, otomatis kita juga yang harus turun tangan, nanti repot lagi. Ya, jadi itu bukan berarti bentuk suatu pengancaman. Nanti bisa dilaporin loh kalau kayak gitu caranya. Itu bukan pengancaman, tapi kita ngasih tahu yang baik terhadap dia, bahwasanya cara yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, lalu juga kalau misalkan kita bersikap tegas, ya kita bersikap tegas sesuai aturan dan mengikuti SOP, itu karena kita menjaga supaya usaha atau yayasan kita itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau kita melakukan pelanggaran sendiri dengan aturan yang ada, SOP yang ada, perusahaan yayasan tidak akan bertahan lama, yang penting hancur. Kalau hanya sekedar ingin mengikuti kemauan karyawan sendiri gitu, karena kan karyawan itu kemauannya kan dari berbagai orang itu kan pasti kemauannya berbeda-beda semua. Kalau kita ikuti terus kemauan mereka, perusahaan hancur. Kalau sudah hancur, karyawan juga kayaknya kena PHK-nya, dia juga yang kesulitan nantinya mencari kerja lagi. Nah, hati-hati Bu Popi dalam hal ini gitu loh ya, jangan sampai nantinya ngebalik ke Bu Popi sendiri. Lalu hal yang kedua, soal penggelapan, katanya 90 juta itu diambil oleh Tenovi. Itu pun pernah saya alami Bu Popi, di mana ada karyawan baru, dia membutuhkan motor untuk nganter barang, delivery, motornya rusak. Saya bilang, nih saya tambahkan dulu 10 juta, itu kurangnya tolong nggak pakai dulu uang kas. Ya, karena saya lihat di uang kas tuh ada. Ya, dan itu dari hasil usaha juga sebenarnya ya, tapi saya bilang itu dari uang kas, nanti saya ganti. Karena saya waktu itu keterbatasan transfer lewat ATM, karena saya sudah transfer juga pihak yang lainnya. Sampai saya melakukan itu semua. Dan itu saya pribadi sebagai pemilik perusahaan, sebagai pendiri perusahaan, saya pikir itu wajar loh, ya. Kalaupun misalkan ternyata yang dipakai itu adalah uang donasi, itu sebenarnya pihak yang dipakai uangnya itu yang bisa melaporkan, bukan Bu Popi. Saya pikir seperti itu. Apalagi yang saya dengar informasinya bahwasanya uang 90 juta itu adalah merupakan uang talangan, dana talangan gitu loh. Nah, kalau di saya itu namanya bukan dana talangan kalau di perusahaan saya, tapi kas simpanan. Ya sama aja lah kayak dana talangan dipakai dulu, lalu kita ganti gitu istilahnya. Dan itu sah-sah saja saya kira. Apalagi apabila statusnya Bu Popi sudah tidak menjadi lagi bendahara yayasan. Sebenarnya ini Bu Popi itu tidak ada urusan dengan penggelapan ini loh Bu Popi. Ya, kecuali kalau Bu Popi dilaporkan oleh orang, terus bilang menceritakan kronologisnya, menjadi saksi, itu bisa saja. Tapi kalau Bu Popi yang melaporkan, saya kira kurang pas ya istilahnya gitu. Karena status Bu Popi sudah bukan lagi karyawan. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, kenapa, atas dasar apa nih Bu Popi melaporkan Tenovi ini? Karena ini mengundang dampak kurang baik bagi kita pelaku usaha. Jangan sampai kita berlaku tegas, jangan sampai kita memberitahukan yang benar terhadap karyawan kita, tapi kita dianggap salah, akhirnya dilaporkan seperti kejadian dulu yang saya alami, yang akhirnya dia sendiri yang mendekam dalam penjara karena sudah sangat keterlaluan kelakuannya itu loh. Nah, jangan sampai hal ini pun terjadi dengan Bu Popi. Jadi saya menanyakan ini supaya kita juga jelas permasalahan seperti apa, dan kita pun juga tidak salah membela, karena kan kita melihatnya sampai sejauh ini kan Tenovi memberikan bukti jelas bahwasanya benar Bu Popi dibiayai anaknya, digaji oleh pribadinya dia, dan ada pertanggungjawaban mengenai dana talangan itu gitu loh Bu Popi. Sedangkan dari pihak Bu Popi sendiri, saya lihat berita dan informasi tidak ada sesuatu yang jelas alasan-alasannya gitu loh Bu Popi. Sehingga ini menimbulkan tanda tanya buat saya pribadi. Oh ya, satu lagi yang perlu saya garis bawahi juga.
Di saat kita membantu karyawan kita itu tidak minta didewakan, tidak minta ditakuti, tidak minta juga diagung-agungkan oleh karyawan, tidak. Tetapi harapan kita di saat kita membantu karyawan itu hanya ingin karyawan bekerja dengan baik, sesuai dengan aturan dan SOP yang ada. Hanya itu, bukan untuk yang lain-lain lagi. Tolong ditanggapi dengan baik. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan inspirasi lah kita buat jadi hibur-hiburan, apalagi sekarang bulan puasa ya. Kita menjadi hiburan, jangan baperan. Kita hanya menyaksikan dan menilai dari sudut positifnya saja lah, biar kita pahala kita tidak berkurang. Jadi segitu teman-teman ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.